suami istri. Sudah lama kawin, tapi belum dikaruniakan anak. Akhirnya sang suami mengatakan, kita sudah lama kawin, tapi sampai sekarang kita belum ada kehasilan, yakni belum ada anak. Padahal harta kita banyak. Kebun sawit Masya Allah, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kemudian yang kedua, tambak, Lampung tambak, Nuhun tambak, itu pun tidak pernah kalah dari pinggir laut sampai ke tepi gunung. Itu tambak. Toko kita bukan puluhan, tapi ratusan. Ini semuanya. Kalau sekarang kita mati, semua harta kita diambil oleh mereka itu, karena tidak ada anak. Sang istri menjawab, cobalah kita mengulurkan tangan kepada Allah. Kita memohon agar kiranya Allah mengkaruniakan kepada kita seorang anak. Suami menjawab, karena engkau lebih taat daripada aku, engkaulah yang berdoa. Maka istri tiap kali sesudah sholat Isya, sebelum berangkat ke tempat tidur, mengulurkan dua telapak tangan ke langit seraya mengatakan, ya Allah Tuhan kami, yang engkau sangat mengetahui hajat kami, kami mohon la tadharni farda wa anta khairul warithin, janganlah engkau tinggalkan kami seorang tidak beranak, padahal engkau sebaik-baik yang mewarisi. Demikian doa malam berganti malam sampai merasakan bahwa sudah hamil. Maka dia melapor kepada suami, hai suami tercinta, Allah telah memberi hasil bagiku. Coba engkau pegang. Di dalam sudah mumet-mumet. Akhirnya lahirlah seorang putra yang sangat cantik dan molek. Keningnya, dahinya, hidungnya, bibirnya, ujung tangan, ujung kaki, benar-benar anak ini dicintai oleh ibu dan bapak. Maka dibesarkan, udah dibesarkan, udah lahir, dibesarkan, maka diantarlah kepada pendidikan. Misalnya sekarang terus sanawiyah, kemudian ibu mengatakan, Bapak, sekolah anak kita cukup di sini. Mengapa? Saya mengharapkan
anak ini antarlah ke pondok pesantren. Aduh, kita antar ke Dayah. Di Dayah tidak ada ilmu mengelola harta, tidak ada. Di Dayah tidak ada ilmu mengelola tambak, ilmu mengelola dagang, tidak ada. Maka kalau kita mengantarkan anak itu, berarti sama saja dengan kita membunuh dia. Enggak mau saya. Enggak mau? Tidak. Kalau tidak, jangan menyesal lagi. Mengapa? Saya berdoa kepada Allah agar anak ini diambil kembali. Maka suami mengatakan, janganlah sampai segitu. Kalau permintaanku tidak engkau terima, silakan lanjut kehendakmu. Maka gak ajak tu bagus. Kuno perberin. Sampai di sini diserahkan pada abu pimpinan Dayah. Nah, jadi anak ini cerdas. Setahun dia belajar seperti 3 tahun anak lain belajar. Begitu cerdasnya. Dan anaknya salih, tidak berbuat macam-macam. Sehingga 5 tahun dia belajar di Dayah itu sudah dinobatkan sebagai asisten abu. 5 tahun sudah duduk sebagai asisten. Jadi pelajaran yang diajar oleh abu, dia sanggup mengajar kepada orang lain. Orangnya sangat taat, malam rajin ibadat. Tiba-tiba datang surat dari ibunda kepada yang terhormat Ananda, mohon pulang dengan segera karena ayahanda sakit yang berat, sudah naz'ah. Naz'ah yaitu saat-saat dicabut nyawa. Pulanglah anak ini sampai di kepala ayahnya, duduk. Diucapnya la ilaha illallah. Jangan dulu itu nak. Itu tambak, itu kebun sawit, itu segala macam untukmu hai anak buah hatiku. Ayah, apabila ayah sudah berangkat, seluruh harta ayah kembali kepada saya. Jangan khawatir. Ucapkan la ilaha illallah. Oh, lupa kuna. Aku utangkan Jepang sekian miliar dolar. Bila aku sudah tiada, pergi kamu ke Jepang, ambil waktu. Sudah itu, ya, maka mata terpedam, ya, maka hidung patah, tangan tak berdaya diangkat, nyawa dari kaki menuju kepala, akhirnya nyawa keluar, badan kosong, sudahlah kedinginan. Berasap kepala si anak. Ayah saya tak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Terus dilakukan tajhiz mayat, kemudian dibawa ke kuburan, dikuburkan. Sesudah itu anak ini bukan mencari di mana-mana kebun ayah, di mana-mana harta ayah, bukan.
tapi berangkat ke hutan, minta izin pada tuan guru untuk tidak mengaji setahun. Tuan guru mengatakan silakan. Sampai di gunung dia beribadah dan dia berdoa kepada ayahnya. Akhirnya sampailah masa setahun di dalam hutan berdoa kepada ayahnya. Maka pada suatu malam dia melihat dalam tidurnya seolah dunia sudah kiamat. Maka manusia tidak ada lagi pada masyarakat. Yang hak masuk surga sudah ke surga, yang hak masuk neraka ke dalam neraka. Maka dilihatnya, aduh, dalam surga banyak kali orang. Apakah ayahku ada di situ? Ternyata tidak ada. Maka berlinanglah air mata. Tentu ayahku di dalam api neraka. Maka datang dia ke neraka. Dilihatnya ayahnya sedang ditekan dengan tongkat berduri ke pantat neraka oleh malaikat Zabaniyah. Ayahnya menangis minta tolong. Tolong. Kemudian sudah dilihat ayahnya dalam api, dilihatnya ke belakang. Ternyata di belakang itu ada satu istana yang megah, indah, terbangun dengan emas, perak, dan berlian. Ada penjaga. Maka ditanya pada penjaga, "Hai, rumah untuk siapa ini dong?" Jawab, "Saya tidak dong." Enggak, rumah ini rumah siapa? Ini rumah you. Ya, rumah kamu yang kamu bangun di dalam hutan ini setahun. Oh, rumah. Tapi saya bangun ini bukan untuk saya. Saya bangun untuk ayah saya. Kok ayah saya dalam api? Keluarkan ayah saya dari api, masukkan ke rumah ini. Akhirnya dikeluarlah ayahnya dari dalam api, masuklah dalam istana ini. Lantas si anak ini terkejut dari tidurnya. Sesudah itu si anak ini kembali kepada tuan guru, diceritakan gini. Tuan guru mengatakan, "Nah, bahagia kau. Sekiranya tidak ada engkau, tidak ada yang mengeluarkan ayahmu dari api. Tapi justru ada engkau, maka engkaulah yang mengeluarkan ayahanda itu dari api dan masuk ke surga." Nah, jadi itu merupakan cerita yang sangat berkesan. Apa yang diharapkan oleh bapakmu, oleh ibumu mengantarkan kamu ke daya? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan kamu mudah-mudahan menjadi penolong bagi ayahmu, bagi ibumu, apabila kedua beliau sudah di dalam pusara. Maka engkaulah yang datang menjemputnya, membawa surat Yasin. Yasin untuk ayah, Yasin untuk ibu. Apa yang kamu lakukan itu menjadi penyejuk bagi jasad, bagi roh ayahmu dan ibu. Hal ini tidak akan tercapai
kecuali dengan betul-betul sungguh di dalam belajar dan patuh aturan dalam daya. Jadi ini ya yang akan bermanfaat kepada kita. Ya, kemudian Allah mengatakan dalam Quran, bagi orang yang beramal salih, beriman, akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Wa man salaha min abai, dan juga diperikutkan ayah yang beriman. Ayah yang beriman walaupun tidak ada amal saleh, karena si anak mendapat kedudukan besar pada Allah, ayah ini ikut anak. Ini yang pertama. Nah, demikian ibu ikut. Jadi nanti pada hari kiamat dipanggil anak masuk surga Firdaus, dipanggil ayah dan ibu masuk ke situ.